perintah Allah di dalam dua loh batu. Nah, kita tahu bahwa dua hukum yang pertama itu mengharuskan supaya umat Israel ini mengutamakan Allah dan melarang mereka untuk menyembah ilah lain atau Allah lain. Nah, ini sangat ironis. Kenapa? Ya, karena ternyata di kaki Gunung Sinai, saat umat-umat Israel ini menantikan Musa, ternyata orang-orang Israel ini, mereka ternyata nggak sabar. Ya, mereka nggak sabar. Mereka mengira bahwa Musa ini udah mati, sudah binasa dalam api. Karena mereka kan melihat bahwa ada puncak yang dihanguskan di Gunung Sinai. Nah, sebenarnya begini, seolah-olah ketika bangsa Israel ini merasa seperti mereka kehilangan seorang induk ya, kehilangan anak ayam ya, anak ayam kehilangan seorang induk. Jadi terlihat kacau nih bangsa Israel ini. Ya. Dan akhirnya mereka mendesak Harun untuk membuat dalam tanda kutip Allah lain yang akan memimpin mereka. Nah, kalau kita lihat dari perikop ini, sayangnya Harun mengikuti kemauan orang Israel ini dengan membuat patung lembu emas. Ini makanya sangat disayangkan. Kenapa sampai Harun sendiri ya, mau mengikuti kemauan bangsa Israel? Mungkin karena terdesak. Ya, kita bisa lihat di pasal yang ke-2 sampai ke-4 ya. Padahal kita tahu bahwa itu sangat perbuatan yang tidak benar. Ya. Dosa di mata Tuhan. Dengan berbuat patung atau ilah lain, mereka ingin menyamakan Allah dengan patung yang tidak memiliki kuasa. Ya. Sebenarnya ini ironis. Kenapa? Bangsa Israel ini mereka melupakan Allah yang masih hadir dalam kemuliaannya di Gunung Sinai sebenarnya. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya. Dan tentunya harusnya bangsa Israel mengerti bagaimana Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Bahkan menuntun mereka, memelihara mereka. Ada tiang awan, ada tiang api. Tapi ini sangat ironis. Bangsa Israel justru lebih percaya kepada Allah yang palsu. Buatan tangan mereka sendiri. Makanya gak heran. Allah murka dan ingin membinasakan bangsa Israel. Tapi ini hebatnya Musa. Sebagai pemimpin yang mengasihi umat, Musa memohon agar Tuhan mengampuni akan umatnya demi nama baiknya, agar tidak diolok-olok oleh bangsa Mesir. Dan juga demi perjanjian dengan leluhur bangsa Israel. Dan luar biasa, doa Musa ini didengar Tuhan. Dan tidak jadi dilenyapkan umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kemarahan Tuhan, ya, murkanya Tuhan, ini sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyukai bila mana umat satu-satunya Tuhan ini mereka menyembah bukan kepada Tuhan. Mari kita mengintrospeksi kepada diri kita sendiri. Apakah benar kita menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya yang kita sembah? Atau ada pihak lain yang menjadi sandaran hidup kita? Bapak Ibu, saya ingat waktu kami di Manado, waktu kami kuliah di SLA Kawangkoan, ada salah satu relik yang mereka sembah. Setiap hari mereka datang, namanya Batu Pinabetengan ya, Batu Pinabetengan. Ya, mungkin Om Beli tahu ini kisah di Kawangkoan. Orang datang menyembah. Mereka percaya itu mendatangkan berkat bagi mereka. Bayangkan. Ya. Bagaimanakah? Karena kan disebut dalam Alkitab Allah itu pencemburu. Tapi pencemburunya Tuhan dengan manusia sangat berbeda. Bagaimana mungkin kita menyembah ya, Sang pemberi hidup itu justru pemberi yang tidak punya kuasa. Siapa yang kita sembah? Sang pemberi hidupkah, sang pemberi berkatkah, atau Allah yang lain? Mari kita jadikan Tuhan adalah satu-satunya Allah yang kita sembah, yang menjadi sandaran hidup kita. Ya, artinya adalah secara rohani adalah marilah kita
menyembah Tuhan dan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Ini dia. Marilah kita memprioritas Tuhan di atas segalanya. Allah yang paling utama, Allah yang kita butuhkan. Itu sebabnya dalam setiap pekerjaan kita, baik dalam pelayanan kita, Tuhan yang diutamakan. Sering kita lupa ya, ketika kita mungkin sudah punya berkat yang lebih dan segala macam, kadang-kadang kita sering melupakan Tuhan. Ya. Bahkan kita kadang-kadang nggak mengakui siapa pemberi berkat itu. Mungkin kita sudah bekerja, berpeluh dan segala macam, sering kita lupa. Ini sama seperti khotbahnya Pak Teguh sahabat lalu ya, bicara tentang persembahan. Dengan kita memberikan persembahan berarti kita mengakui Tuhan. Berarti kita memprioritaskan Tuhan. Saya punya kebiasaan Pak Teguh, ketika saya dapat gajian, saya langsung pisahkan. Saya utamakan dulu Tuhan. Ya. Ketika saya mendapatkan berkat, diutamakan dulu Tuhan. Walaupun sekarang sudah langsung dipotong, tapi artinya diutamakan dulu. Setiap penghasilan yang kita terima, kita prioritaskan Tuhan, kita utamakan Tuhan. Kenapa? Dengan kita memprioritaskan Tuhan, dengan kita menyisihkan berkat Tuhan, berarti kita mengakui bahwa Tuhan pemilik segalanya. Inilah wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Memprioritaskan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, ada yang menarik juga di sini. Mungkin sebelum orang lain bertanya, saya yang bertanya. Ya, khususnya di ayat yang ke-14. Ya, menarik untuk saya mau bahas sedikit. Ketika peristiwa ini terjadi, tiba-tiba muncul di ayat 14 mengatakan, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ini menarik nih. Loh, apa iya Tuhan menyesal? Apa iya Tuhan menampilkan sebuah penyesalan? Ya. Saya mau katakan bahwa di dalam ayat ini, khususnya di pasal yang ke-14, kita sebenarnya tidak dapat mendefinisikan karakter penyesalan itu yang dialami oleh manusia ditempatkan kepada Tuhan. Nah, ini saya mau katakan. Kata penyesalan ini kita tidak bisa tempatkan ini kepada Tuhan. Ya. Nah, penyesalan yang dimaksud dalam teks ini adalah lebih merujuk kepada sikap Tuhan yang memberikan pengampunan. Nah, ini dia. Memberikan perujuk Tuhan yang sebenarnya memberikan pengampunan. Kenapa? Saya mau katakan bahwa di dalam ayat yang kita baca ini, bahkan di pasal-pasal sebelumnya kita baca, kalau kita peka, Tuhan sebenarnya sudah melakukan banyak cara untuk menginsafkan Tuhan ini berkali-kali. Nah, untuk memahami konsep dalam tanda kutip ya Tuhan menyesal ini, mari kita lihat bahwa Tuhan sebenarnya sedang memberikan pengampunan. Nah, yang pertama adalah lihat sejak awal, ini saya katakan tadi, sejak awal Tuhan sebenarnya punya inisiatif untuk mengirim Musa menemui bangsa Israel yang sudah mulai tidak setia. Ini kita baca di dalam kitab Keluaran ya. Tuhan yang mengirim Musa. Kenapa? Karena bangsa Israel ini sudah mulai tidak setia kepada Tuhan. Nah, inisiatif inilah yang perlu kita nilai sebagai gerakan atau kasih Tuhan yang menginginkan bangsa Israel itu hidup di dalam diri. Lalu kata yang kedua adalah rencana Tuhan untuk membinasakan bangsa Israel dan menggantinya dengan generasi penerus dari Musa untuk menjadi supaya Musa ini menjadi orang yang kuat, supaya bangsa Israel yang tegar tengkuk ini sadar. Ini dia. Kita lihat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Udah banyak tuntunan Tuhan, tapi mengomel terus. Ini bangsa yang tegar tengkuk. Dan yang ketiga, perubahan sikap Tuhan ini dalam tanda kutip ini menjadi catatan
mempertegas ya esensi dalam iman Yahudi, yaitu Allah yang penuh dengan pengampunan, Allah yang penuh dengan pengasih, dan ia tidak menutup mata dari setiap apa? Dari setiap kesalahan. Jadi sebenarnya adalah bentuk naratif sebenarnya. Kuasa dan kasih Tuhan yang terus berulang-berulang tanpa akhir. Karena Tuhan tidak pernah menyesal. Tidak. Tapi ini adalah bentuk pengampunan. Kenapa orang Israel ini terus tegar tengkuk, selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang sama? Karena penyesalan yang terbesar seharusnya adalah mengubah perilaku seseorang itu supaya mereka datang kepada Tuhan dan mengakui kesalahannya. Ini dia. Tapi justru tidak bagi bangsa Israel. Makanya dikatakan ada frase menyesalah Tuhan. Kenapa? Karena manusia ini tidak mau datang mengakui dosa-dosa mereka. Keras tengkuk, tidak mau berbalik dan bertobat. Jadi mari Bapak Ibu, pelajaran ini sangat-sangat membantu kita untuk kita selalu berserah kepada Tuhan ya. Harus menjadi umat Tuhan yang sabar. Nah, ini dia. Kenapa bangsa Israel nggak sabar? Ya, mau dengan berpikirannya sendiri, kemauannya sendiri, tidak mau bertanya kepada Tuhan. Ini selalu dosa yang sama berulang-ulang. Tidak mau bertanya kepada Tuhan. Jadi marilah kita menjadi umat-umat yang setia, yang selalu datang kepada Tuhan, meminta pengampunan, dan terlebih menjadi umat-umat Tuhan yang sabar menantikan kedatangan